dulu ya, catatan. Ibu kok berpindah-pindah. Oke, di sini catatan dulu ya, catatan. Ada pertanyaan silakan, jangan ragu-ragu ya, meskipun jam 8.46 boleh bertanya. Nggak ada batasan, nggak boleh bertanya per 8.46. Catatan. Uji normalitas ya, uji normalitas dengan Sapirowicz ya, Sapirowicz. Tabel A18 lihat nih. Ini A18 dan A17. Kita punya angkanya tadi tuh, angkanya, ibu copy lagi lupa angkanya berapa. Nanti ada tugas ya. Oh, ibu nak kotak-kotakin. Kan harus ada nilai. Selain prosesnya harus, ibu ngomongnya proses. Untuk nilai akhir mah gampang ya. Tapi yang ibu harapkan mah Anda yang mengerti. Meskipun ibu ngomongnya cepat. Nggak bisa dipindahin. Maaf. Ini si laptopnya udah rada. Ambilnya di situ. Ya. Oke. Kalau dengan Sapirowicz berarti sama ya caranya namanya. Jadi si H0-nya sama, H0, H1. Berarti sini boleh begini, X mengikuti, ataupun ini verbalnya makan tadi waktu antar perusahaan mengikuti distribusi normal gitu ya. X mengikuti distribusi normal dengan rata-rata dan varian sudah diketahui kan. X tidak mengikuti normal dengan rata-rata dan varian diketahui. Kalau ini kan nggak usah pakai F besar karena bukan Kolmogorov-Smirnov. Kalau Sapirowicz, kalau dalam tipe-tipe Kolmogorov-Smirnov pakai F besar X ya. Nah, X-nya kan diurutkan kecil ke besar. Oke. Nih, paling kecil tadi sudah kita bahas adalah 0,25. Bosen, nggak apa-apa. Ibu kan maksa. 0,25, 0,53, 0,55, 0, berapa nak? 0,67 ya. 0,67, 0,76. Oke. Di sana statistik ujinya untuk Sapirowicz kan beda ya, yaitu T sama dengan 1/D. Udah nggak salah. Ini ada sigma, ada AI ya, ada X pangkat itu order N kurang I plus 1 dikurangi X ke I dikuadratkan. Siapa sih D-nya? D-nya itu adalah selisih dari setiap pengamatan dengan rata-ratanya. Ibu sudah memberikan contoh. Oh, belum ditulis ya? Baik. Ini adalah statistik uji untuk Sapirowicz. Apaan sih, Bu? Ini ada AI-nya. Kalau dia tahu deh, XI min X bar kuadrat. Berarti kalau D-nya dihitungnya kan operasionalnya untuk D mah gampang ya. Contoh nih, 0,25. Tapi X bar-nya udah tahu tadi ya? X bar kan tadi dihitung 0,55 ya? 552 tadi? Halo? Iya, Bu. Iya, betul. Sekarang si D-nya mah kan gampang, tinggal D ya, D-nya. Kan dia dikurangi 0,55, berarti kan nih 0,25 dikurangi 0,55 dikuadratkan kan dapat. Dan seterusnya sampai di sini 0,76 dikurangi 0,55 dikuadratkan. Itu sudah dijumlahin kan? Kalau dijumlahkan kan dapatnya D kan? Oke. Sekarang si A ini dari mana? A itu dari tabel A17. Coba buka tab A17. Gue juga buat tabel. A17 mana? 17 nih. Ada A17? Di A17 Anda lihat di sana. Merah. Untuk N-nya 5. Oke, 5 ya. Nih, 5 Anda temukan I-nya 1, 2, 3 ya. I1 dapat angka berapa nak? 0,6646 ya? Iya, Bu. 0,6646. Kalau I2 berapa nak? 2806? 0,2806 ya? 30.
statistika harus jeli terhadap fenomena. Lihat, ketika 5 tuh di 3-nya 0. Ketika di 3, 0 paling bawahnya. Ketika di 7, N-nya paling bawahnya 0. Ketika 9, 0. Berarti yang ganjil selalu 0 ya? Ibu Angka maaf mau terakhir. nanya Bu, yang Boleh. untuk I-nya 2, N-nya 5, bukan Itu ada salahnya. 0,2413 Bu. 24 betul. Iya ya, salah Ibu. Terima kasih. Begitulah kalau udah. Makasih ya. Ibu tadi mana? Oh, Ibu tadi 6 ya. 0,2413 ya. Terima kasih ya. 0,2413. Nih, yang satu mah benar ya, 6646. Oke. Tadi fenomenanya kalau yang ganjil itu bawahnya 0 ya. Karena apa? Karena ini nih lihat. Ini tuh apaan sih? Bukan pangkat, ini order. Urutan ke N kurang I tambah 1, urutan ke I. Jadi kalau kita bicara I yang 1 yang pertama, maka angka ini kalau kita ekspresikan, kita ganti maksudnya. X yang ke berapa? N itu kan, N banyak data kita kan 5 ya. 5, I-nya mau berapa? Yang pertama kan sekarang 1 plus 1, jadi kan 5 ya. Betul nggak? 5 minus 1 plus 1 kan 5 kan? Ini X pangkat I-nya kan 1. Jadi hasil akhirnya kan X yang ke-5 dikurangi X yang ke-1. Ngerti? N min I plus 1 ya, ini order urutan. Jadi istinya, ingat tuh isinya dari dalam kurung itu begini. Ada X1, ada X2, ada X3, X4, X5, karena 5 kan? Berarti pengerjaan yang dalam kurung ini adalah kita akan selisihkan ujung ke ujung. Nih, ini dengan ini dengan ini. Otomatis 3 nggak ada pasangan kan? Ketika ganjil, makanya sih 0 koefisiennya. Tahu nggak? X yang ke-5 dikurangi X yang ke-1. Berikutnya, begini. X yang ke-5 dikurangi X yang ke-1 kalikan A1 sini. Nanti X yang ke-4 dikurangi X yang ke-2 kalikan yang ini 2. X yang ini mah kan nggak ada temennya, dia mah kasihan. Nggak apa-apa kan diakomodasi A-nya, jadi nggak malu karena A-nya 0 di sini. Jadi operasional yang dalam kurung ini adalah 0,6646 dikalikan mana? X yang ke-5 berapa? 0,76 dikurangi 0,25 ditambah karena kan sigma ya. Koefisien yang kedua berapa? 0,2413 dikalikan 0,67 dikurangi 0,53 gitu kan? Hanya 2 buah penjumlahan karena 5. Terus dikuadratkan, nanti dibagi oleh D. Jadilah itu statistik ujinya si T ini. Jelas tidak penjelasan dari Ibu? Jelas Bu. Oke. Bandingkan dengan A18. Tabel A18. Kita buka lagi tabel A18. Ini riweuh Bu ya kalau manu. Iyalah, kita makan statistika. Harus berani riweuh. Kalau udah biasa dengan riweuh, maka akan enak banget ketika santai. Itu menghiburnya ya. A berapa? A18 ya. A18. Oh, 18. Oke, A18 ada ya. N5. N5 ada di sini. N5 untuk alfa 5%. Adalah 0,762 ya. 0,762. 0,762. Tabelnya adalah tabelnya ya. Tabel alfanya tuh 0,762. Oke. Nanti kalau lebih kecil dari tabel, terima. Kalau lebih besar di tabel, tolak. Kalau lebih dari tabel berarti oh benar nih waktu antar kerusakannya bersifat normal. Kalau tidak, kalau lebih besar dari 0,762 si hasil T-nya itu, maka kita menolak bahwa si waktu antar kerusakan itu berdivisi normal. Ya. Oke. Silakan ada pertanyaan. Halo, tidak ada. Baik.
Pertanyaan ini sudah terjawab ya, sampai dengan normal. Eksponensial sudah. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan lanjut sekarang ke, itu sampai pukul 10 kan? Contoh 2 ya. Kita baca. Sebuah grosir membeli telur sebanyak 8 kerat ya, yang masing-masing berisi 144 butir telur. Dalam pemeriksaan terhadap kerat yang dibeli, diperoleh telur yang tidak fresh. Sekarang kan musim orang menjual telur yang asalnya mau ditetaskan tapi nggak menetas dijual. Cirinya di dalamnya ada yang bintik hitamnya. Itu yang nggak boleh kan sebenarnya. Emang itu kemana-mana Ibu. Dalam pemeriksaan terhadap kerat yang dibeli, diperoleh telur yang tidak fresh sebanyak masing-masing 4, 0, 2, 2, dan seterusnya. Si grosir itu membelinya cuma 8, masing-masing per keratnya itu 144 telur. Nah, kemudian setiap kerat tuh sebelum dia jual ke konsumen berikutnya, diperiksa dulu ya, takutnya ada yang tidak fresh. Ternyata diperoleh kerat pertama misalkan, dapat 4 tuh yang jelek, yang tidak fresh. Di kerat yang kedua semuanya bagus. Kalau ngecek kan kita betul dengan dimasukkan ke air ya, kalau ngambang kan jelek. Dan seterusnya. Jadi angka 40220200 itu menunjukkan bahwa dari 8 kerat tersebut ada 1 kerat yang isinya 4 nggak fresh, ada 4 kerat yang bagus semua, ada 3 kerat yang mengandung 2 tidak fresh. Ngerti? Jadi si X-nya dihitung kan ya, diskrit ya. 4 kan dihitung, bukan diukur. Dihitung ya. Berarti ini ke variabel diskrit kan? Makanya pertanyaannya adalah, apakah jumlah telur yang tidak fresh berdistribusi Poisson dengan min 1,5? Ini mah dikasih tahu minnya 1,5. Anda masih ingat untuk Poisson itu min itu apa sih? Rata-rata, Bu. Memang rata-rata. Kemudian bagaimana konsepnya dalam Poisson? Siapa yang bisa jawab ke Ibu nih? Bu, fungsi densitas atau fungsi peluang Poisson itu ini. Silakan. Ada yang mau bilang, Ibu? Peluang X. Gimana nih? E pangkat minus lambda pangkat X faktorial ya? X kan diskrit. Masih ingat? Ibu udah lupa, udah 1 semester yang lalu. Ya, oke, nggak apa-apa lupa. Tapi jangan lupa lagi. Minimal 0, kan ini X kan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. X-nya itu kan 0 diskrit kan, dan seterusnya ya, sampai N. Nah, kalau X-nya itu mengikuti Poisson, itu parameternya 1, yaitu rata-rata. Itu min kan. Poisson itu kan minnya adalah lambda kan, sama dengan simpangan bakunya ya. Sama dengan variansinya. Dulu Pak, variansi apa simpangan bakunya? Ini sama dengan lambda. Jadi di sini parameternya cuma 1, lambda aja. Kalau binom, kalau X mengikuti binom, ini parameternya ada 2 sebetulnya. Tapi yang sebelumnya ini yang diketahui. Ya. Oke, nah sekarang dikasih tahu ya, lambdanya itu 1,5. Apa artinya? Coba diimplementasikan terhadap telur tadi. Apa artinya 1,5? 1,5 itu kan N kali P sebenarnya. Jadi dari setiap kerat itu rata-rata akan sebanyak 1,5 buah telur rusak. Iya Pak ya? Halo? Anakku masih ingat? Ya, apa-apa. Ibu maklum lah, Ibu makan bacaan cuma 1 itu. Kalau kami kan ada OKK dan sebagainya. Ya, resikonya ai mahasiswa memang nggak ada seueur pisan nu kada diemutanana. Sudah mah. Nah, kalau ngomong Sunda nggak didenda ya. Di penjara. Oke. Ini adalah distribusi Poisson ya. Nah, jadi si data tadi tuh yang mengenai telur yang tidak fresh itu tadi angkanya tuh kalau nggak salah yang 0-nya itu 4, yang 2-nya 3, angka 4-nya 1 ya. Tadi angka si banyaknya telur yang rusak dari 8 kerat itu adalah 4,000,222 ya. Pokoknya 0-nya 4, 2-nya 3, 4-nya 1 ya. Nah, maka kita kan dihadapkan kepada F bintang ya. Karena kan statistik ujinya adalah
yang selisih F bintang dengan SNX ketika cari maksimumnya. Ya, jadi H0-nya sama lah. A0 H1 Fx sama dengan F bintang X. Fx tidak sama dengan F bintang X. F bintangnya itu kan Poisson. Ya, ini kan Poisson ya. F bintangnya itu adalah distribusi Poisson ya. Poisson. Itu kan apa 5%. Statistik ujinya Kolmogorov-Smirnov ya. Maksimum selisih F bintang X dengan SNX. Nah, jadi mau nggak mau tetap kita harus cari F bintang X. Kalau SNX kan sama. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 0,1 ya, karena masih ada yang bukan ini ada 8 ya. Beda lagi. Ini beda lagi guys. Ini kan bukan yang tadi. Ini kan mengenai jumlah telur, bukan lagi mengenai waktu antar kerusakan. Baik, kita siapkan X-nya. Biasa dari kecil ke besar. 0, 0, 0, 0, 2, 2, 2, 4 ya. Karena kan F bintang tetap ya. F bintang itu tetap peluang X lebih kecil sama dengan X ya. Jadi nanti kita harus nyari F bintang di sini, berarti kita nyari berapa peluang X lebih kecil sama dengan 0. Ya, berapa peluang X lebih kecil sama dengan 2. Berapa peluang X lebih kecil sama dengan 4. Jadi, kita harus nyari dulu ini nih. Nih. Ini diganti 0, diganti 2, diganti ya 1, 2, 3, 4 ya. 0, 1, 2, 3, 4, sampai 8. Karena N-nya kan 8. Kalau N-nya 8, kemungkinan rusaknya tuh di dalam satu kerat kan, per kerat ya. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya kan. Ya. Jadi di sini, dalam satu kerat ya. Ibu nyari dulu ya. Peluang X ya. Peluang X sama dengan 0 adalah, tadi rumusnya E pangkat minus lambda, lambda pangkat X, X faktorial. Maka ketika lambdanya sudah dikasih tahu dari soal tadi ya, apakah mengikuti Poisson dengan lambdanya 1,5 kan ya, maka ini adalah tinggal masukkan. Jadi E pangkat minus 1,5, 1,5 pangkat 0, 0 faktorial, berapa ya itu toh? Kita hitung. E pangkat minus 1,5 adalah 0,223130 sekian. Bisa? Hasilnya? 0,2232231301601 ya? Iya, Bu. Oke. Kita potong aja ya menjadi 0,223 ya. Setuju ya dikorupsi. 0,223 ya. Oke. Itu 0. Kalau 1 kan tinggal dihitung lagi. Ibu pindah slide. Berarti kita harus ngitung dari 0, 1, dan seterusnya. Ketika X-nya 0, X-nya 0, maka tadi sudah dapat nih peluang X sama dengan 0 itu 0,223 ya. Kalau misalkan 1, kalau X sama dengan 1, berarti kan peluang X sama dengan 1 tinggal 0. E pangkat min 1,5 kali 1,5 pangkat 1, 1 faktorial. Berarti angka ini aja kan? Tetap kalikan 1,5 ya. Dapat sekian. X sama dengan 2, peluang X sama dengan 2 adalah, ini berapa? E pangkat min 1,5, 1,5 pangkat 2, 2 faktorial. Kan dapat. X sama dengan 3, dan seterusnya. Kenapa mesti terus hitung? Kita hitung sampai 8. Nah, di sini kita akan punya, kan X tadi 0, 0, 0, 0, 2, 2, 2, 4 ya. Maka F bintang kita tinggal dicari. Peluang X lebih kecil sama dengan 0. Berapa? Ini kan 0,23 kan? Ya. Itu enggak?
lebih kecil sama dengan? Ya. Nah, kalau 2, 0 tambah 1 tambah 2 kan? Kalau F bintang untuk angka 2, berarti kita mencari peluang X sama dengan 0, ditambah peluang X sama dengan 1, ditambah peluang X sama dengan 2, kan? Karena artinya adalah peluang X lebih kecil sama dengan 2. Paham? Ini 4 sama aja. Kalau F bintang 4, kan artinya peluang X lebih kecil sama dengan 4. Berarti kita harus menjumlahkan X sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Dapat di sini. Ya, lalu SNX-nya ya biasa. 1/1/. Ini berarti kan berapa? 1/8 ya? 1/8, 1/8 nya berapa? Ini kan 7/8. Ya, ini 1. Kan di antara 8. Lebih kecil sama dengan 0, ada 4. Lebih kecil sama dengan 2, ada 7. 7. Ya, 7. 4 sama 3. 7. Ya. Tabelnya mana? Tabel 14. Tabel A14. Tabelnya A14 lagi. Itu. Ibu sudah sampai tuntas, silakan digali sendiri. Konsepnya seperti itu untuk uji kecocokan distribusi Poisson. Ini parameternya dikasih tahu. Ya. Lambdanya tahu 1,5. Di rata-ratanya sekian. Dari 144 itu rata-ratanya 1,5 butir yang harus. Ya. Silakan ada pertanyaan? Stefani, ada pertanyaan, Stef? Sampai saat ini belum ada, Ibu. Oke. Teguh? Teguh nggak ada ya? Gracia? Grace? Belum ada, Ibu. Belum, baik. Audrey? Belum ada, Ibu. Oke. Bagus, berarti kalau belum ada ngerti ya. Oke, jadi Ibu semangat untuk ngasih soal tugas. Baik. Karena sudah dipahami, oke, Ibu akan lanjutkan. Ini kan sudah selesai ya, materi ini sudah selesai. Lanjut ke uji berikutnya. Tabel yang tadi ya, sebagai acuan tabelnya. Nih, normalitas. Oke. Tadi udah dijelaskan sedikit bahwa untuk mengcocokkan distribusi normal, variabelnya kan kontinu, sebaiknya kan dengan Kolmogorov-Smirnov dan kawan-kawan ya. Kalau chi-square itu cocoknya ya untuk yang diskrit. Nah, tetapi dia juga bisa untuk yang normalitas tuh yang meskipun variabelnya adalah kontinu, tapi datanya mesti dibikin dulu tabel kontingensi. Tabel distribusi frekuensi. Akibatnya apa tadi? Skala pengukurannya jadi ordinal ya. Jadi kan 1, 4, 5 dan seterusnya. Contohnya tentang apa ini? Kita lihat. Misal diambil sampel acak sebanyak 40 aki mobil. Aku yang sini. Merek tertentu, masa hidupnya disajikan pada tabel di bawah ini dalam satuan tahun. Apakah masa hidup berdistribusi normal dengan rata-rata 3,5 dan bahan bakunya 0,7 tahun ya. Jadi di sini parameternya sudah tahu. Minnya 3,5 tahun, deviasi standarnya 0,7 tahun. Sudah tahu. Akibatnya apa? Nanti efeknya ke derajat bebas dari chi-square. Kita tahu chi-square itu derajat bebasnya adalah n-1 ya. N-1. Nah sekarang n-nya bukan 40, karena si 40 sudah dibikin kelompoknya menjadi berapa kelas nih Teh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelas ya. Dari 40 pengamatan ini menjadi 7 kelas. Jadi yang kita pahami sekarang bukan lagi 40, tapi n-nya itu adalah 7. Jadi yang menjadi n-nya sekarang jadi banyaknya kelas adalah 7 kelas. Ya. Di mana masing-masing kelas berisikan masa hidup dalam tahun dari 40 aki tersebut. Yang pertama, kelas pertama 145 tahun sampai kurang 1,95 dan seterusnya. Berikutnya adalah 1,95 sampai dengan kurang dari 245 dan seterusnya. Jadi ini sepertinya saling mengisi, saling sama ya, tapi sebetulnya kurang dari 1,95 ya. Mulai 1,95 di interval kedua. Ini jadi harusnya kan bukan harusnya. Sebetulnya pemahamannya kurang dari ini, kurang dari batas atas dan seterusnya. Nah,
konsep dari Kolmogorov-Smirnov, kalau Kolmogorov-Smirnov itu kan pakai F besar, fungsi distribusi kumulatif, jadi tetangga kan. Nih, nanti akan dibandingkan dengan distribusi yang empiriknya di mana jarak terjauhnya berapa. Itu adalah konsep Kolmogorov-Smirnov. Kalau konsep chi-square itu adalah puzzle. Jadi kalau puzzle berarti nih, ini yang diinginkan tuh si lonceng. Kan normal kan lonceng ya. Nanti akan diinginkan kita terapkan puzzle-puzzle-nya berdasarkan kelas interval ini. Jadi seolah-olah ada 7 kelas. 7 kelas. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Nah, si ini tuh kan luas. Luas kan peluang. Luas dalam kontinu kan peluang. Distribusi kontinu kan peluang. Ini peluang. Nah, jadi yang luas pertama itu dari mana? Dari interval pertama. Berarti dari angka 1,95 ke kiri. Yang ujung di sini berarti dari 4,45 ke kanan. Ini nih 4,45. Kanan. Kan terbuka kan asymptot ya kalau normal. Ya. Nah, yang tengahnya mah di antara. Jadi dari puzzle ini tuh kita punya peluang nih. Ini peluang. Yang luas kan peluang. Peluang taruh P1. Nah, untuk mendapatkan EI itu kan ekspektasi ya. Masih ingat EI itu adalah N kali PI. N kita kan 40. PI-nya bergantung. PI yang mana? PI yang luas ini, luas kedua, luas ketiga, keempat, kelima, keenam, tujuh. Jadi kita akan mendapatkan si EI itu berupa banyaknya aki ya. Ini kan FI itu ada 2 aki yang masa hidupnya kurang dari 1,95 tahun. Jadi EI juga harus sama, karena di sini chi-square-nya adalah OI dikurangi EI, ekspektasi ya. Observasi dikurangi ekspektasi, dikuadratkan dibagi ekspektasi. Sejauh mana sih perbedaan kenyataan di lapangan dengan yang diharapkan? Pasti Anda bingung, Ibu kan bicara OI, kenapa di sini ada FI? Ya, si OI itu adalah FI. Ini tuh frekuensi itu adalah observasi. Yang diobservasi itu berapa? Ya si FI kan. Kenyataannya itu 2, observasi kan 2. Jadi FI itu sama yang OI. OI udah nggak masalah. EI-nya yang belum tahu. EI akan dicari dengan N kali PI. Berarti PI-nya mesti dicari berdasarkan interval-interval di sini. Artinya 1,95 itu harus dikonversi ke dalam Z kan, supaya bisa tahu berapa peluangnya. Ngerti? Ya, makanya sih ada muncul Z. Nih, Z itu buat apaan sih? Buat menjadikan dia peluang, jadi PI ini. Ya. Caranya adalah ketika X barnya, ketika mu dan sigma tidak diketahui, maka kita harus cari kan berapa X bar, berapa S sebagai penaksir dari rata-rata dan simpangan baku. Tetapi untuk di sini ini standar. Tapi untuk di sini, untuk di sini karena diketahui mu-nya 3,5, simpangan baku sigmanya adalah 0,7, kita nggak usah repot. Jadi si Z-nya itu langsung aja. Ini ada ujung atas ya, 1,95. Kelas boundariesnya. Dikurangi mu dibagi sigma. Jadi Z pertama di sini, makanya nulisnya ini 1,95 dikurangi rata-ratanya dibagi simpangan bakunya. Tolong berapa tuh hasilnya? Jadi kalau kuliah mata kuliah ini ya, mata kuliah stat mempar, siapkan tabel ya. Jadi senjata kita adalah tabel. Berapakah 1,95 dikurangi 3,5 dibagi 0,7? Apakah minus 2,21? Ya, Bu. Oke. Minus 2,21 ya si ini-nya. Minus 2,21. Coba yang kedua sayang. Ini. Berarti 245 dikurangi 2,45 dikurangi 3,5 dibagi 0,7. Min 1,5, Bu. Sip, betul. Minus 1,5. Minus 1,5. Yang ketiga, itu 2,95 ya. 2,95 dikurangi 3,5 dibagi 0,7. Berapa ya? 0,785. 0,78. Positif Positif negatif?
Minus. Minus, karena di bawah 3,5 ya. Ini, dan seterusnya tidak. Yang terakhir deh, ini 4,45. Bisa saja. Lanjut. Ini dulu ya, biar cepat ibu. Nah, oke. Untuk mendapatkan PI ya, ini hapus dulu. Untuk mendapatkan PI, tadi ZI sudah tahu. Oke. ZI sudah tahu, sekarang kita cari PI. Ya. Kita masuk kepada wilayah normalnya sekarang. Makanya harus bawa tabel ya. 2,21 negatif ya, ini ya, minus 2,21 ya. Ini cari deh berapa angkanya di tabel. Apakah itu? 2,21. Ibu juga buka tabel. 2,21. 2,21. Wow. Apakah betul 0,0136? Tabel normal kumulatif. 2,21. 2,21. Ya. 0,0139. 0,0136. 0,0136. Ya, betul ya. Ini luasnya 0,0136. Nah, berikutnya teh berapa nih? 1,5 ya, negatif 1,5. Ini ya. Berarti luasnya ini kan? Kan puzzle ini mah. Beda dengan kolom-kolom Semerong. Berarti kita nyari luas antara 2,21 negatif dengan min 1,5. Jadi nyarinya kan luas ini dikurangi ini kan? 1,5 berapa ya? 1,5 adalah 0,0668. 0,0668. 2,2 itu kan ini 0,0136. Diselisihkan adalah 2, 3, ini kan 5 ya. 0,052, 0,0532 ya. Hasilnya di sini 0,0532. Mengerti? Di sini berikutnya adalah 0,78 negatif ya. 0,78 negatif. 0,78 kita cari. 0,78. 2177. 0,2177. Oke. Dikurangi 15 kita berapa tadi? 068 ya. 0,0668. Ini berapa? 17 diambil 8, 9, 6, 0. Ini 11 kurang 6, 5. Apakah 0,159? 0,1509. Kalau salah tolong perbaiki ya. Dan seterusnya. Kalau di sini nanti lebih besar dari 4,5 ya. Di sini harus lebih besar dari 0,45 nyarinya. Lebih besar dari Z-nya berapa. Nah, di sini adalah EI ya. Tadi EI adalah ekspektasi kan. Berapa sih berapa banyak aki yang diharapkan kalau memang masa hidupnya berdistribusi normal gitu ya. Yang masa hidupnya bisa berdistribusi normal berarti P-nya kan disesuaikan dengan normal. Jadi artinya PI dikalikan N-nya. Maka 0,544 di sini itu berasal dari 0,0136 dikalikan 40. Maka angka di sini Anda bisa cari kan, 0,0532 dikalikan 40 berapa? Nah? 2, ya. Berapakah 40 dikalikan 0,0532 ya? 2,128? Iya, Bu. Kalau yang ini 0,1509? 0,1509 ya? Kali 40? 6,0 sekian? Iya. Enggak? 0,036 ya? Baik, kita lihat. Ini kan statistik ujinya kan chi-square ya. Jadi Ibu tuliskan di bawah nih. Di slide baru. H0-nya adalah, tadi kan X mengikuti norma dengan rata-ratanya 3,5 ya? 3,5, simpangan bakunya adalah 0,7 kan?
A1-nya adalah X tidak ya, tidak bersinormal. Dengan rata-rata 35 tidak bersinormal. Ini yang bisa di